Pada bulan Juli lalu, kabar mencengangkan datang dari kota Detroit di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Kota yang dulunya menjadi pusat industri otomotif manufaktur di Amerika Serikat ini mengajukan kebangkrutan karena memiliki utang hingga 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 181 triliun rupiah. Manajer darurat yang ditunjuk negara bagian, Kevin Orr, meminta hakim untuk memasukkan Detroit ke dalam proteksi kebangkrutan. Dan jika disetujui, Kevin Orr akan diizinkan untuk melikuidasi aset kota untuk membayar kreditor dan pensiunan. Sejarah mengenai kota yang terletak di dekat sungai Detroit serta bertetangga dengan Windsor dan Ontario ini adalah kota ini didirikan oleh Antoine Lome de la Motte sur de Cadillac pada tahun 1701. Pemukiman yang pertama kali didirikan oleh penjelajah asal Prancis ini adalah Fort Pontchartrain du Detroit yang menjadi cikal bakal kota Detroit modern. Kemudian Detroit yang tata kotanya dikembangkan oleh Augustus D. Woodward tetap menjadi bagian Prancis hingga penyerahannya kepada pasukan Inggris selama Perang Prancis dengan Indian. Kota ini ditunjuk sebagai kota dari wilayah Michigan yang baru dibentuk pada tahun 1805. Perang tahun 1812 membuat kota ini dikuasai Inggris, di mana kemudian direbut Amerika Serikat tahun 1823. Dan pemirsa, selain informasi sekilas mengenai sejarah dan kondisi Detroit, berikut ini Spotlight akan membahas lebih jauh mengenai beberapa hal menarik dari kota yang dijuluki The Motor City ini. Pada setengah abad silam atau di era 1950-an, kota Detroit berjaya karena industri otomotif. Sebagai salah satu kiblat bidang otomotif yang dijuluki ibu kota otomotif dunia ini, Detroit kemudian menjadi ikon industri negeri Paman Sam. Kejayaan Detroit di industri otomotif sendiri diawali ketika Henry Ford menciptakan mobil pada tahun 1892. Pada tahun 1903, Henry Ford kemudian mendirikan Ford Motor Company. Selain itu, para pendiri pabrik otomotif di Amerika Serikat seperti William C. Durant, Dodge bersaudara, serta Walter Chrysler kemudian membuat Detroit sebagai pusat industri otomotif dunia. Hal itu dikarenakan di Detroit menjadi markas dari 3 produsen otomotif besar asal Amerika Serikat, yaitu Ford, General Motors, dan Chrysler. Ketiga pabrikan otomotif tersebut kemudian dijuluki The Big Three atau Detroit Three. Julukan tersebut diberikan atas keberhasilan ketiganya menguasai pasar otomotif. Namun setelah berhasil menjadi yang terbesar di dunia, pamor The Big Three kemudian meredup seiring kiblat industri otomotif yang kemudian berpindah ke negara Jepang dan juga krisis yang dialami Detroit. Sehingga Detroit tidak lagi menjadi ibu kota bagi industri otomotif di dunia. Detroit ternyata tidak hanya dikenal sebagai kiblat pabrik otomotif dunia, namun juga sebagai kota bersejarah bagi dunia musik kulit hitam di Amerika Serikat. Sebut saja Diana Ross, James Brown, hingga Beyonce Knowles adalah sederet musisi berkulit hitam dunia yang muncul akibat pengaruh black music Detroit. Seperti yang digambarkan film dokumenter berjudul Soul Deep tentang perkembangan dunia musik orang kulit hitam, Detroit adalah salah satu kota yang memang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Dan keberhasilan musisi berkulit hitam asal Detroit memajukan musiknya di belantika musik dunia tidak terlepas dari peran Berry Gordy yang memiliki ide mendirikan sebuah label rekaman bernama Motown. Saat itu, lagu-lagu black music seperti jazz, blues, R&B, dan hip-hop hanya dapat diputar di radio-radio milik orang kulit hitam. Berry Gordy kemudian menciptakan style musik unik yang disebut The Sound of Young America. Style ini kemudian berhasil mendobrak batas rasial. Sejak saat itu, dari Detroit banyak bermunculan musisi berkulit hitam yang namanya berkibar di pentas dunia. Dan meski Motown, label rekaman yang dulunya didirikan Gordy tak lagi mendominasi tangga lagu seperti dulu lagi, namun pengaruhnya di industri musik dunia masih besar. Karena pengaruh label rekaman Motown di dunia musik dan juga Detroit sebagai tempat lahirnya Motown, sehingga julukan lain bagi Detroit selain Motor City dan ibu kota otomotif dunia adalah Motown. Warga Amerika Serikat yang pernah tinggal di Detroit tentu sedih dengan kondisi kota yang sempat dibanggakan mengalami kebangkrutan. Semua kejayaan Detroit sebagai pusat industri otomotif dunia runtuh karena maraknya praktek korupsi.
Menurut salah seorang warga Detroit, Gordon Alexander, seperti dikutip salah satu stasiun televisi berita internasional, penyebab kebangkrutan Detroit adalah maraknya korupsi yang dilakukan para serikat pekerja. Bukan hanya itu, setelah kerusuhan yang terjadi pada tahun 1967, banyak orang yang meninggalkan Detroit. Alexander yang merupakan mantan staf fotografer untuk wali kota Dennis Archer mengaku jika dirinya mengamati bagaimana kota menjadi lemah dan pelayanan publik menjadi buruk. Sebagai contoh, para penumpang bus di beberapa tempat harus menunggu hingga 3 jam kedatangan transportasi publik tersebut. Di sektor pendidikan, gaji guru negeri banyak mengalami pemotongan. Bahkan di sektor properti, ada rumah di Detroit yang bisa dibeli dengan harga $1 Amerika Serikat. Dan dengan hutang yang mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat, Detroit menjadi kota besar pertama di Amerika Serikat yang mengajukan kebangkrutan. Tak hanya manajer darurat Kevin Orr yang bergerak cepat mengajukan kebangkrutan untuk memulihkan kota. Wali kota Detroit, Dave Bing, juga turun tangan. Menurutnya warga harus membuat permulaan yang baru. Meski langkah yang diambil tidak diinginkan, namun warga harus tahu jika itu merupakan yang terbaik. Meski mengajukan kebangkrutan, Dave Bing menjamin bahwa pemerintah akan tetap membayar gaji. Gubernur Michigan, Rick Snyder, mengaku telah menyetujui permintaan Orr untuk mengajukan kebangkrutan. Menurutnya, itu adalah salah satu cara yang memungkinkan untuk menjadi jalan keluar bagi kota Detroit. Dan pemirsa, itulah beberapa hal yang menarik diketahui dari kota Detroit. Dari gambaran di atas bisa ditarik kesimpulan jika kegiatan bisnis di kota metropolis ternyata tidak menjamin sebuah kemajuan. Perilaku negatif orang-orang yang menjadi bagian dari kota tersebut dapat mengantarkan kota itu menjadi semakin terpuruk dan bangkrut.